pasangan kucing, binatang berbulu, lucu, penurut, dan manja ini sering dipilih untuk dipelihara. Anyway, sekarang udah banyak loh ras kucing di dunia. Tapi yang paling jadi favorit ada 2 jenis, Persia Medium dan Maine Coon. Persia Medium, salah satu dari 4 jenis kucing Persia yang sering ditemukan di Indonesia. Asalnya dari Persia atau yang sekarang kita kenal dengan Iran. Nah dulu, sekitar tahun 1620-an, kucing ini dibawa ke negara Italia oleh seorang penjelajah. Dan di awal 1900-an, kucing ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Dari sinilah, kucing ini jadi populer banget untuk dipelihara. Persia Medium punya ciri-ciri berbulu lebat, bertelinga besar dan berdekatan, bentuk wajah nggak terlalu rata, hidungnya mancung, dan kaki yang lebih panjang dan besar daripada kucing lokal. Tuh, gemesin banget kan? Maine Coon, salah satu kucing terbesar di dunia. Asalnya dari negara bagian Maine, Amerika Serikat. Ada mitos nih yang bilang kalau Maine Coon itu persilangan antara kucing dengan rakun. Tapi itu hanya mitos ya guys. Nenek moyang mereka berasal dari perkawinan alami, dari ras Angora dan Norwegian Forest. Ya, walaupun nama Maine Coon itu diambil dari kata Maine, negara asalnya, dan Coon kependekan dari rakun, tapi Maine Coon tetaplah berdarah murni dari perkawinan alami antar kucing. Maine Coon punya ciri badan besar, beratnya bisa 6-9 kg. Panjang tubuhnya 1 meter, bulunya yang halus, lebat dan panjang, jadi nggak mudah tembus air. Telinga yang berbentuk lancip ditumbuhi bulu panjang di ujungnya, dan ekor yang lebat kayak kemoceng. Jadi yang pertama dia lucu, terus friendly, walaupun dia gigit-gigit, tapi tuh nggak yang langsung berdarah gitu, nggak. Karena sering banget ngasih makan kucing, street feeding. Terus kok ngeliat tingkahnya mereka lucu, akhirnya kenal, terus jadi suka aja. Alasannya karena asik aja. Dulu pernah melihara anjing, ternyata biaya sama perawatannya lebih sulit. Sekarang melihara kucing yang lebih mudah, tapi ya gini, agak susah dikendalikan. Apa ya? Selain dia lucu, dia tuh juga bisa ngilangin stres. Soalnya kan di sini kuliah, kerja juga. Terus kadang-kadang udah pas malam, dia tuh udah stres. Nah, dia bisa kayak bantu main-main sama dia. Itu bisa ngilangin stres banget buat aku. Dia itu lucu, gendut, terus juga apa ya, bisa jadi stress relief gitu, relief stresnya lebih keluar aja, apalagi kalau lagi penat kan masalah kampus, terus pulang-pulang ketemu dia itu ada kebahagiaannya tersendiri lah. Dia udah tahu waktu kapan dia makan, dia ke kamar kecilnya udah tahu, dan ya gini, nggak mudah sosialisasi juga sebenarnya kalau nggak stres. Saat ini punya hewan peliharaan udah jadi salah satu tren. Gak salah deh punya hobi memelihara kucing, karena memang paling pas buat temen ngilangin stres.
memiliki hobi, biasanya kita akan cenderung memilih lingkungan dan teman-teman yang punya hobi sama kan guys? Selain bisa seru-seruan bareng, kita juga bisa loh saling sharing. Nah, begitu juga dengan kegiatan salah satu komunitas pecinta kucing yang ada di Jogja ini. Kalau anggota kita start dari SMP ada sampai ibu-ibu yang kepala 4 ada. Jadi semua kalangan sih. Yang dikatakan harus punya kucing sebenarnya nggak harus. Calon pemilik kucing pun bisa masuk ke kita. Kegiatan sih simpel aja seperti kopdar. Kopdar itu untuk mengakrabkan kita. Terus yang kedua gathering. Nah, gathering di sini kita ada banyak hal. Dulu kita pernah edukasi mengenai kesehatan, tentang jarum, jamur dan lain-lain. Terus kita pernah edukasi grooming ini. Kalau tujuan utama sih sebenarnya kita cuma mengakomodir kebutuhan mereka. Ada 1-2 hal yang mungkin mereka tidak tahu. Kita arahnya ke arah edukasi. Edukasi di sini lebih ke perawatan, baik perawatan harian, grooming, sampai kesehatan yang sifatnya untuk kebutuhan preventif. Selanjutnya untuk kedepannya kita berharap dengan adanya komunitas ini, kucing-kucing yang dipelihara itu semakin terawat, semakin bagus, dan ketika butuh untuk ikut show pun siap. Seru banget ya kumpul bareng orang-orang yang punya hobi sama dengan kita. Nambah pengetahuan, nambah teman baru juga deh. Saat memelihara kucing, kita juga harus memperhatikan kesehatannya guys. Yuk kita dengerin penjelasan dokter Nia tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan saat memelihara kucing. Untuk bisa hidup berdampingan dengan sehat dengan kucing terutama ya, kuncinya adalah kebersihan. Kebersihan itu meliputi kebersihan kucingnya sendiri, kemudian kebersihan manusianya, dan kebersihan lingkungan. Kebersihan kucing misalnya dengan rajin mandiin kucingnya. Kemudian untuk kebersihan manusia, kalau kita habis pegang kucing, kita cuci tangan kalau mau makan. Kalau untuk lingkungannya, kita rajin membersihkan kandangnya, litter boxnya, tempat makan minumnya, seperti itu. Memberikan obat manusia kepada kucing itu juga tidak betul.
karena beberapa obat itu bersifat toksik untuk kucing, bisa mematikan. Kemudian juga memberikan makanan manusia kepada kucing juga kurang tepat juga, terutama nasi ya, biasanya nasi dicampur ikan. Karena kucing itu kan karnivora sejati sebenarnya, jadi dia tidak perlu nasi atau karbohidrat seperti itu, dia harus diberikan daging, protein atau makanan khusus untuk kucing aja. Kemudian juga kalau memberikan ikan atau ayam gitu, sebaiknya tulang atau durinya tidak diberikan karena takut bisa nyangkut, menimbulkan masalah kesehatan. Sterilisasi di kucing itu sangat bermanfaat sekali ya. Soalnya dapat mencegah overpopulasi terutama. Itu nanti akan berdampak langsung dengan berkurangnya jumlah anak kucing yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak diinginkan. Jadi dengan sendirinya nanti akan menurunkan jumlah kucing liar atau stray cats di jalanan. Selain itu juga manfaat dari segi kesehatan, dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit seperti tumor mamai, tumor testis, infeksi kandungan. Kemudian juga dia bisa menurunkan agresivitas kucing itu sendiri dan mencegah kucing itu keluyuran sehingga terluka di jalanan. Nah, penting banget ya ternyata jaga kebersihan dan kesehatan agar kucing dan humanya pun sama-sama sehat. Ngopi sambil ditemenin kucing. Kenapa enggak? Pengalaman ini bisa banget kita dapetin di Cats and Coffee, sebuah kafe bertemakan kucing yang ada di Jogja. Berjarak 4 km dari pusat kota, tepatnya di Jalan Bougainville, Selokan Mataram, Gejayan, Yogyakarta. Saat masuk, kita langsung disambut kucing-kucing lucu. Kucing-kucing di sini ada berbagai jenis ras loh, mulai dari Persia Pig Nose, Russian Blue, Maine Coon, sampai kucing lokal pun juga ada di sini. Interior kafe didesain sedemikian rupa biar kucing-kucing bisa bebas leluasa bermain. Cats and Coffee juga punya peraturan untuk pengunjung. Di antaranya, nggak boleh gangguin kucing yang lagi tidur, makan, atau minum. Saat foto bareng, nggak boleh pakai flash, nggak boleh tarik ekor, telinga, dan kumisnya. Selain gemesin, kucing-kucing di sini juga berprestasi loh. Tuh kan, banyak banget penghargaannya. Saya nongkrong di sini karena dapat rekomendasi dari temen dan kebetulan juga suka kucing, jadi sering kesini. Pertama tuh sebenarnya udah lama pengen kesini, tapi baru kesampaian banget karena emang suka kucing sih. Terus tempatnya juga nyaman, banyak kucing juga di sini. Soalnya kafenya unik ya, soalnya ada kucing-kucingnya, terus sama suka kucing juga, jadi tertarik aja mau kesini gitu. Ya kurang lebih sama sih, karena suka kucing, terus tempatnya juga asik buat nongkrong kan. Jadi ya itu. Cats and Coffee Jogja kita mulai beroperasi Februari 2015. Jadi awalnya sebenarnya dari 4 orang kita berteman udah cukup lama, jadi dari masa kuliah, kemudian suka
hangout bareng, ngopi bareng gitu kan. Terus 2 diantaranya memang suka kucing. Kemudian tercetus gimana ya kalau kita gabungin antara kopi sama kucing. Hobi menjadi bisnis asik ya, karena kalau misalnya hobi atau emang kaitannya dengan passion kita, kemudian kita bisa kolaborasikan dan itu bisa menjadi satu bentuk usaha yang menghasilkan, kita nggak akan ngerasa bosen. Yang penting, yang paling penting itu. Kemudian challenge pasti ada, karena biasanya kalau kaitannya dengan passion kita nggak bisa stuck, jadi kita harus melakukan peningkatan segala macam kayak gitu. Harapannya sih dengan adanya Cats and Coffee ini kita bisa sharing informasi, orang datang ke sini juga bertukar cerita sehingga awareness terhadap kucing itu bisa meningkat. Kan soalnya kan banyak juga nih yang kucing disia-siakan kayak gitu. Nah, model yang kayak gitu kita harapkan kesadaran masyarakat bisa meningkat. Nah, seru banget ya kali ini. Kita jadi kenal lebih dekat dengan hewan berbulu yang manja ini. Semoga kita sebagai manusia bisa tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan kucing-kucing yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di Pet Story selanjutnya. See ya!